Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ini minggu kedua ya di mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Judul dari materi kita hari ini adalah konsep dasar keperawatan kesehatan masyarakat. Oke, di slide pertama ini membahas tentang sejarah dari kesehatan komunitas atau masyarakat. Jadi kalau di pertemuan pertama itu kita udah membahas tentang kenapa kesehatan masyarakat itu pengantarnya, kenapa ada. Nah, di keperawatan kesehatan masyarakat ini kita akan melihat bagaimana sih peran perawat dalam kesehatan masyarakat atau komunitas. Jadi kita mengistilahkan di keperawatan ini kesehatan masyarakat itu menjadi keperawatan komunitas dengan artian yang sama. Nah, di mana peran perawat ini mulai berkembang sejak abad ke-19. Fokusnya pada saat itu masih bagaimana memperbaiki kondisi lingkungan, dari mulai bagaimana sanitasi yang baik, kontrol penyakit baik menular maupun tidak menular, terus bagaimana hygiene yang baik, pencegahan penyakit, dan perawatan keluarga yang sakit di rumah. Nah, ini mulai juga ada perhatian terhadap berbagai penyebab permasalahan kesehatan. Jadi sebelumnya itu masih berfokus pada pengobatan. Mulai abad 19 ini dunia kesehatan itu mulai berpikir ke arah bagaimana mencegah penyebab yang menyebabkan masalah kesehatan ini bisa dilakukan. Itu ya, apa saja permasalahan kesehatan yang bisa terjadi ini diantaranya ada penyakit penular ya, disebabkan oleh lingkungan yang tidak baik, terus penyakit kronis dan proses penuaan ini maksudnya ya. Ini adalah penyebab permasalahan kesehatan yang terjadi di masyarakat. Lalu permasalahan lingkungan di awal abad 19 itu pergeseran fokus dari yang tadinya pengobatan kepada kesehatan masyarakat itu kan diawali dengan bagaimana menanggulangi permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan ini terjadi karena pada saat itu di abad ke-19 juga mulai terjadi pergeseran arah industri ya, di mana yang tadinya perdagangan ya, perekonomian maksudnya, yang tadinya perdagangan beralih kepada masa industri. Jadi pada saat itu terjadi permasalahan lingkungan yang sangat kompleks ya, sehingga di sini masyarakat banyak terjadi stres pada masyarakat sehingga masyarakat menjadi sakit, dan apabila masyarakatnya sakit ini sudah dianggap sebagai suatu kerugian gitu. Nah, disinilah peran perawat komunitas ini bisa muncul. Kenapa? Karena perawat adalah salah satu tenaga kesehatan ya, di mana yang ketika tren dunia kesehatan itu mulai melirik kepada bagaimana kesehatan masyarakat, perawat pun akhirnya menjadikan masyarakat ini sebagai sasaran dari intervensinya atau sasaran dari asuhan keperawatannya. Akhirnya karena perawat, terutama kita menyebutnya perawat komunitas ya, perawat ini mulai menjadikan masyarakat sebagai sasarannya, perlu disampaikan kepada perawat ilmu kesehatan masyarakat, gitu ya, sebagai basic ilmu dari perawat komunitas dalam memberikan intervensi asuhan keperawatan komunitas ya. Di sini juga disebutkan untuk perlindungan praktek komunitas. Jadi memang ilmu keperawatan komunitas ini adalah ilmu keperawatan yang paling bisa disebut yang paling muda mungkin ya dibanding ilmu keperawatan yang lain. Lanjut, di sini adalah lingkup area masih di sejarah perkembangan dan perubahan perawatan di masyarakat. Ini lingkup area sejarahnya adalah pertama ada 4 tahap, yaitu evolusi keadaan kesehatan dari
zaman prasejarah sampai saat ini, terus zaman modern ya, termasuk di dalamnya adalah public health nursing, terus konsekuensi untuk kesehatan secara keseluruhan dan tantangan untuk dalam merawat komunitas. Kita akan bahas satu-satu ini dalam evolusi keadaan kesehatan dari zaman prasejarah hingga saat ini ya, di mana pada saat zaman prasejarah ini adalah tahap manusia adalah secara teori mencari dan mengumpulkan untuk bertahan hidup. Jadi misalkan mencari hewan buruan gitu ya, ataupun mencari sesuatu yang bisa dimakan untuk bertahan hidup. Lalu tahap berikutnya, di mana di tahap pertama ini itu nomaden ya. Lalu berlanjut ke tahap-tahap selanjutnya, ada tahap tadinya sudah saya jelaskan juga, ada perubahan dari pra-industri menjadi industri, di mana terjadinya permasalahan lingkungan yang sangat kompleks. Nah, dan tahap saat ini. Jadi di setiap tahap ini ada evolusi keadaan kesehatan, ada masalah-masalah kesehatan yang menjadi ciri khas setiap tahap. Lalu evolusi dari perawatan kesehatan modern. Nah, di sini perawatan kesehatan modern ini dimulai dari zaman sebelum Yunani ya, di mana manusia mulai memperhatikan bagaimana kelahiran, meninggal, dan sakit. Jadi sudah ada interest atau sudah ada minat, sudah ada perhatian ke dalam dunia kesehatan. Tetapi pemecahan masalahnya masih terbatas pada tiap-tiap kelompok dan primitif menggunakan apa saja yang bisa mereka temukan berdasarkan pengalaman, dan itu mereka lakukan gitu ya. Jadi belum ada penelitian, belum ada uji coba terhadap pemecahan masalah kesehatan. Lalu tapi pada saat itu sudah di masyarakat ini sudah tahu bahwa ada penyebab yang menyebabkan sakit gitu. Nah, terus praktek penyembuhannya tadi ini ya, pemecahan masalahnya ini masih primitif, dilandasi hal magis dan tahayul ya. Jadi dukun-dukun dan paranormal yang memang dipercaya dapat memecahkan masalah apabila sakit. Lalu lanjut di zaman Yunani ini mulai muncul pemikir-pemikir ya, pemikir-pemikir di mana mereka mulai menggunakan pendekatan sistematis yang terstruktur dan juga mulai mengadakan observasi dan penelitian di sini. Jadi kalau tadi murni berdasarkan empiris, bahkan lebih ke arah magis dan tahayul. Nah, di zaman Yunani ini karena munculnya banyak pemikir-pemikir, mereka mulai melakukan observasi dan penelitian terhadap masalah-masalah kesehatan gitu ya. Nah, di sini juga sudah mulai adanya catatan ya yang jelas terkait penyakit yang menular. Lalu lalu dilanjut ada di zaman Kekaisaran Romawi. Nah, di mana di zaman Romawi ini kalau tadi intervensinya ya, berfokus pada intervensinya, di zaman Romawi ini mereka lebih melakukan pembangunan infrastruktur ya, bagaimana rumah perawatan atau rumah sakit yang baik ya, bagaimana manajemennya, bagaimana persediaan air bersih, bagaimana sistem pembuangan ya, lalu mereka juga mengadakan supervisi, terus rumah sakit mulai dibangun di sini. Lalu di zaman pertengahan ini mulai muncul penyakit-penyakit yang menular ya, wabah-wabah di mana ada penyakit seperti cacar, parotitis, difteri, dan penyakit pes ini mulai muncul di tahun 500 sampai 1500 Masehi, dan juga di mana di zaman pertengahan ini terjadi banyak peperangan dan perawat sebagai tenaga medis ini mulai bergabung dengan tentara atau militer dalam perang.
ya, di mana karena keadaannya darurat, dalam keadaan perang, perawatan kesehatan tidak terfokus pada misalkan satu rumah sakit ya, biasanya tempat-tempat yang terbilang cukup luas dan cukup aman seperti rumah ibadah inilah yang digunakan sebagai tempat perawatan. Nah, sebenarnya pada zaman pertengahan ini pengobatan atau medis ini lebih masih memfokuskan pada kuratif atau pengobatan gitu ya. Tapi mulai zaman pertengahan ini sebenarnya mulai ada usaha-usaha preventif ya, terlihat dari pendidikan kesehatan akan personal hygiene ini sudah mulai disebarkan atau sudah mulai diberikan kepada masyarakat ya. Terus juga bukti lainnya adalah banyaknya buku-buku yang diterbitkan terkait cara hidup sehat. Lalu berikutnya zaman Renaissance ini adalah dimana dikenal juga sebagai kebangkitan seni dan sastra di Eropa ya. Di antara abad ke-14 sampai 16 atau sampai abad ke-17 ini pelayanan kesehatan mulai berkembang di mana dalam prakteknya tetap berfokus pada rumah sakit sebagai tempat perawatan dan pengobatan, tetapi sanitasi dan hygiene berkembang lebih baik. Berarti ada improve-nya ya, yang dilakukan dari mulai zaman sebelumnya. Nah, di sini ada tokohnya yaitu William Perry, ini adalah orang yang berkontribusi dalam pencegahan penyakit menular. Nah, lalu berkembang selanjutnya adalah zaman revolusi industri, di mana masyarakat Eropa, masyarakat hampir seluruh masyarakat di seluruh dunia itu mulai beralih pada dunia industri dalam mata pencahariannya. Apa yang dihasilkan pada zaman revolusi industri ini adalah jumlah populasinya meningkat karena juga di mana sudah mulai peperangan sudah mulai menurun ya, dan dengan adanya industri masyarakat menjadi lebih produktif ya, akhirnya jumlah populasi meningkat. Apabila jumlah populasi meningkat, itu berbanding lurus dengan permasalahan kesehatan yang juga meningkat. Angka kematian bayi meningkat, juga penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan, karena pada saat itu zamannya industri di mana masyarakat bekerja di pabrik-pabrik ya, ini juga meningkat ya. Terus selain itu penyakit mental juga meningkat. Karena pada zaman revolusi industri ini juga persaingan ya, terus stres pada pekerja itu sangat tinggi. Lalu kegiatan perawatan kesehatan masyarakat ini ada tokohnya yaitu Suster Mary Augustine. Ini Suster Mary ini mulai melakukan intervensi keperawatan kesehatan masyarakat dengan mengunjungi masyarakat atau komunitas yang miskin. Kenapa yang miskin? Karena mereka tidak mampu untuk berobat ke rumah sakit gitu ya. Nah, di sini di mana permasalahan zaman revolusi industri juga yaitu kemiskinan yang juga semakin meningkat, sehingga masyarakat yang tidak mampu untuk berobat ke rumah sakit juga meningkat, sehingga mulai terfikir oleh perawat untuk tidak lagi hanya merawat mereka yang datang ke rumah sakit, tapi juga kunjungan ke rumah individu yang sakit. Tapi masih terbatas pada individu yang sakit. Lalu di sini juga selanjutnya ada zaman kolonial ya, di mana ini zaman kolonial ini adalah zaman-zaman kependudukan suatu negara akan suatu wilayah seperti itu ya. Lalu di mana di wilayah tersebut mulai dilakukan kebiasaan-kebiasaan seperti
bagaimana data masyarakat yang ada di situ, bagaimana meningkatkan sanitasi, bagaimana menghindari penyakit-penyakit asing ya. Terus badan kesehatan resmi mulai terbentuk ya, karena adanya ancaman wabah. Jadi memang wabah ini, wabah penyakit ini setiap apa ya? Bukan, saya tidak bisa mengatakan hal yang biasa, cuma memang menurut catatan sejarah banyak sekali wabah yang memang terjadi secara global, dan setiap wabah terjadi ada biasanya terjadi perubahan arah kebijakan terhadap kesehatan ataupun penemuan-penemuan baru ya. Nah, karena adanya wabah pada saat itu demam kuning ya, sehingga didirikan Komite Kesehatan Masyarakat di daerah-daerah koloni. Tugasnya adalah bagaimana mengawasi kualitas sarana dan prasarana lingkungan gitu ya, terus juga bagaimana mengawasi kualitas dari infrastruktur yang dibangun oleh pada zaman kolonial ini. Lalu berikutnya kita sampai pada perawatan modern ya, di mana dimulai dari pertengahan abad ke-18 ya. Ini ada tokohnya yaitu Florence Nightingale ya. Kita pasti kenal banget ya, Suster Flo ini. Beliaulah yang mengawali pembentukan keperawatan yang modern. Kenapa beliau terkenal? Ya, namanya ini dikenal setelah partisipasinya atau sumbangsihnya pada perang Crimea atau Crimean War, yang pada saat itu Suster Florence ikut bersama militer ya, sebagai sukarelawan yang menjadi tenaga medis dalam perang Crimea, dan saat itu bisa dibilang cukup berhasil sehingga namanya dikenal. Nah, setelah perang Crimea ini Suster Flo juga akhirnya mendirikan sekolah perawat ya, untuk untuk menyampaikan ide-idenya, pemikiran-pemikirannya yang beliau temukan selama beliau melakukan pengabdian atau pelayanan asuhan keperawatan pada saat Crimean War tersebut ya. Saat itu fokus perhatiannya memang lebih kepada kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan sanitasi. Dan Suster Flo ini sudah mulai menempuh langkah-langkah yang sistematis dalam melakukan asuhan keperawatannya. Jadi sudah mulai adanya pengkajian bagaimana suatu kelompok dalam masyarakat ya, melakukan pengkajian data, lalu hasil data yang didapatkan itu dianalisis dan dikembangkan secara statistik sebagai catatan atau dokumentasi. Jadi pada saat zaman Suster Florence ini sudah mulai ada dokumentasi atau sudah ada catatan dari asuhan keperawatan. Oke. Lalu perbaikan yang di sini kita lihat ada beberapa perbaikan yang dilakukan oleh Suster Flo ya saat itu, yang pada saat masa perang, yaitu Suster Flo mulai membuat sarana-sarana atau infrastruktur bagi tentara-tentara Inggris pada saat itu ya, di mana usaha perbaikannya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dari komunitas atau kelompok tentara yang pada saat itu sedang berperang gitu ya. Dan pada saat itu Suster Flo sudah mulai sistematis
masalah-masalah yang ada dicatat dan dilaporkan ini untuk mendapatkan perbaikan gitu ya. Jadi laporannya ini secara tertulis. Nah, pada saat inilah akhirnya dinyatakan bahwa fokus perawat itu tidak hanya di rumah sakit, tapi juga bagaimana perawat dapat berperan di kelompok atau di komunitas dengan menitik beratkan pada upaya promotif dan preventif sehingga tidak terlalu membebani upaya kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan sebagai usaha kesehatan. Oke, itu adalah sejarahnya ya, dari mulai terpikir bahwa kesehatan lingkungan itu penting sampai kita punya tokoh yang memang sangat terkenal, yaitu Suster Florence Nightingale yang ya, sudah mulai menjadi basic atau menjadi dasar asuhan keperawatan komunitas yang kita lakukan saat ini. Oke, kita lanjut. Berikutnya ini adalah seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa untuk kita melakukan peran kita sebagai perawat komunitas atau perawat kesehatan masyarakat, seorang perawat harus dibekali dengan ilmu kesehatan masyarakat. Oke, di mana dalam keperawatan istilah kesehatan masyarakat itu dikenal dengan dua istilah, yaitu public health nursing atau kita singkat PHN dan community health nursing atau CHN. Sebenarnya kedua istilah ini mengandung makna yang sama. Jadi kalau tergantung dari mana yang mau kita ambil gitu ya. Tapi memang sekarang istilah PHN ini banyak dirubah menjadi community health nursing. Istilah public diganti menjadi community. Kenapa? Karena kalau kita bicara secara harfiah, secara arti, public ini punya pengertian yang sangat luas ya. Dan tidak terbatas, misalkan masyarakat Indonesia, masyarakat suatu kota, misalkan gitu ya. Nah, karena tidak terbatas ini, sehingga bagaimana cara mendokumentasi terdapat beberapa kekurangan. Kamu tahu? Terdapat beberapa kekurangan dalam pendokumentasiannya, gitu. Karena kalau kita lingkupnya atau cakupannya adalah publik, itu butuh effort atau usaha yang sangat besar dalam melakukan pendokumentasian. Lalu selain waktu yang lama, dana yang juga besar gitu ya. Lalu juga bagaimana cara mengukur keberhasilannya gitu ya. Besarnya jumlah populasi ini juga dapat membuat evaluasi yang dilakukan menjadi lama, susah, dan tidak optimal. Sehingga istilah publik ini kemudian diganti menjadi community, ya, atau kita kenal dengan istilah community health nursing atau dalam bahasa Indonesia adalah perawat komunitas. Kenapa komunitas? Karena dari secara harfiah oleh masalah-masalah ketika yang